Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian bab 1. Metode penelitian ini untuk mengenai proposal skripsi. Untuk judulnya yang saya ajukan adalah Implementasi Simulasi Pertahanan Udara Prajurit TNI Batalion Arhanud 14-PWY menggunakan game 56mm S60 Anti-Aircraft Gun simulator berbasis VR. Oke, sebelumnya nama saya Fauzi, NIM saya yaitu 411876, saya prodi TI di STEM IKMI Cirebon. Oke, langsung latar belakang. Dunia teknologi pada saat ini berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi mencakup semua bidang kehidupan manusia seperti kesehatan, pangan, industri, dan lain-lain. Begitupun dengan perkembangan teknologi dalam bidang game. Perkembangan teknologi dalam bidang game saat ini sudah sangat bagus karena game seperti kondisi nyatanya. Dikutip dari jurnal Pratama Wahyu tahun 2016. Oke, pada paragraf kedua yaitu Batalion Artileri Pertahanan Udara Sedang 14 Pratiti Wirayuda Yon Arhanud 14 PWY. Namun untuk saat ini tidak sedang lagi, jadi Yon Arhanud 14 PWY sebagai salah satu satuan jajaran Arhanud yang berkedudukan di bawah Kodam 3 Siliwangi. Batalion ini terdiri atas 3 baterai tempur dan 1 baterai markas. Alutsista yang menjadi senjata pokok dari satuan ini adalah Meriam 57mm S60 tanpa alat kendali tangan TAKT. Meriam ini yang nanti akan kita bahas. Kenapa sih kita membuat game Meriam 57mm S60 ini? Alutsista tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas pokok satuan, yakni menyelenggarakan pertahanan udara dalam melindungi objek vital nasional dan bersikap strategis di wilayahnya dari ancaman serangan udara. Beberapa objek vital di wilayah tersebut antara lain Pangkalan Udara Penggung, Pelabuhan Cirebon, dan PT Persero Pertamina RU6 Balongan. Dikutip dari jurnal Yani, Ahmad Maroza, Joni Gunawan, Ridwan. Pada jurnal ini dibuat tahun 2019. Lalu selanjutnya paragraf 3 yaitu objek-objek vital yang dinilai sangat strategis adalah PT Persero Pertamina RU6 Balongan, sehingga menjadi skala prioritas utama untuk diberikan perlindungan dari ancaman serangan udara. Dengan demikian, kemampuan satuan Arhanud yakni Yon Arhanud 14 PWY perlu dioptimalkan guna melindungi objek vital nasional tersebut. Oke, paragraf keempat yaitu dari penjelasan tersebut perlu dibangun sebuah game untuk mengenalkan kepada prajurit TNI Batalion Arhanud 14 SPW tentang penggunaan Meriam 57mm S60 tanpa alat kendali tangan TAKT. Game tersebut bernama 57mm S60 Anti-Aircraft Gun Simulator. Oke, pada paragraf 5, kajian yang akan penulis usahakan adalah membuat sebuah game dengan menggunakan aplikasi Blender, Unity, dan VS Code untuk codingnya. Untuk melakukan pengodingan agar game dapat berjalan sesuai dengan 57mm S60 secara nyata. Tujuan dari dibentuknya game ini adalah sebagai ajang latihan secara virtual bagi para awak yang bertugas. Lalu para awak akan latihan untuk menembakkan meriam ke arah target yang sudah disediakan di game tersebut. Oke, rumusan masalah. Di sini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana caranya untuk membuat Meriam 57mm S60 secara 3D. Lalu yang kedua, masalahnya yaitu bagaimana caranya untuk membuat 57mm S60 Anti-Aircraft Gun Simulator. Next, tentang pertanyaan penelitian di sini. Penulis akan bertanya, penelitian itu yang pertama yaitu bagaimana Meriam 57mm S60 saat menembak. Karena di sini kita akan membuat animasinya bagaimana meriam tersebut saat menembak, akan menembak, dan sesudah menembak. Jadi kita harus mengetahui dulu agar saat game terlihat agak sesuai dengan nyatanya. Pada saat
meriam tersebut menembak. Lalu berapa tingkat akurasi pada awak meriam bila latihan menembak menggunakan meriam 57 mm S60? Lalu pertanyaan ketiga yang terakhir, faktor apa yang menyebabkan para awak meriam menembak meriam tidak mengenai target sasaran? Oke, lanjut. Tujuannya yaitu yang pertama membuat game 57 mm S60 anti-aircraft gun simulator. Oke. Lalu yang kedua, ikut memajukan dan berpartisipasi dalam dunia game Indonesia. Yang terakhir, memudahkan para awak meriam untuk latihan meriam 57 mm S60. Oke, di sini ada manfaat. Manfaat ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritisnya adalah game ini diharapkan mampu sebagai terobosan baru sehingga dapat membantu para awak dari TNI Batalion Arhanud 14 SPWY ini dalam menggunakan 57 mm S60. Lalu yang kedua, manfaat secara praktisnya adalah para awak dapat menggunakan 57 mm S60 secara virtual. Jadi tidak menggunakannya secara nyata, secara real atau langsung, karena mungkin membutuhkan benar-benar ekstra tenaga, lalu pelurunya sendiri harganya tergolong cukup mahal. Jadi kita bisa menggunakan 57 mm S60 ini secara virtual. Oke, untuk batasan penelitiannya yang pertama menggunakan bahasa pemrograman C. Di sini pada saat untuk mengoding sendiri Unity menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu C. Lalu yang kedua, code editor yang digunakan VS Code. Oke, lalu yang ketiga, pembuatan animasi menggunakan Blender. Di sini pembuatan animasi atau pembuatan modeling menggunakan Blender. Lalu, oke. Pembuatan gamenya menggunakan Unity tentu. Lalu yang terakhir, perangkat yang digunakan minimal RAM 8GB dan prosesor i7. Oke, di sini hanya 5 untuk batasan penelitiannya. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini tentu game adalah sebagai intinya. Lalu ada dua, kita bikin sendiri atau bikin ke developer game. Jika bikin sendiri, di sini dapat teman-teman lihat ada tabel ya. Di sini yang dikuningin adalah proses yang saya lalui, yaitu bikin sendiri. Lalu bikin sendiri ada 3D dan 3 dimensi dan 2 dimensi. Di sini saya membuat gamenya itu 3 dimensi karena kita perlu menembak secara nyata, jadi kita membuatnya dengan 3 dimensi. Lalu langkahnya yaitu yang pertama, sebelum membuat itu tentu kita menganalisa persiapan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk membuat game. Lalu selanjutnya ada modeling sendiri. Di sini bisa modeling dari membuat artilerinya, lalu membuat tempat, dan membuat target yaitu helikopternya. Setelah modeling, selanjutnya itu proses coding. Di coding ini saya sendiri mengoding pada setiap objeknya sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu uji coba, setelah selesai kita uji coba apakah game berjalan lancar. Nah, lalu terjadi evaluasi. Nah, di evaluasi sendiri, apakah ada kesalahan, apakah ada yang kurang pada saat kita melakukan uji coba. Lalu jika sudah evaluasi, kita selesai. Lalu jika bikin ke developer game, itu ada proses pembuatan game. Tentunya kita akan menunggu developer itu sendiri selesai membuat gamenya, itu yang proses. Lalu yang terakhir adalah selesai, sudah dibuat. Oke. Jadi berikut yang kerangka berpikir yang saya buat. Lalu ada jadwal penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah, saya rencana untuk Agustus tahun 2021, lalu mencari keterkaitan material penelitian dan mengidentifikasi kesenjangan masalah pun Agustus 2021. Jadi untuk poin 1 sampai 3 saya targetkan untuk jadwalnya yaitu
pada bulan Agustus. Lalu untuk merumuskan tujuan penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian, lalu mengumpulkan data atau fakta itu pada bulan September 2021. Itu pada poin 4 sampai 7. Sorry di sini terdapat tipe ya teman-teman. Lalu untuk jadwal bulan Oktober sendiri yaitu hanya menyusun instrumen penelitian pre-processing data. Jadi kita menyusun penelitiannya. Lalu untuk November sendiri melakukan eksperimennya. Lalu pada bulan Desember terdapat 3 jadwal ya, yaitu melakukan uji, menganalisis atau menginterpretasi hasil eksperimen dan uji, menarik kesimpulan itu pada bulan Desember. Lalu untuk Januari sendiri dan Februari adalah untuk menyusun laporan penelitian ke dalam format skripsi. Di sini nanti akan kita jadikan judul ya. Judul skripsinya mengenai ini. Karena proposal skripsi sendiri itu kita mengajukan judul. Nah, di sini daftar pustakanya ada 13, yaitu dari Yani Marosa dan Gunawan. Jurnalnya tahun 2019, Pratama 2016, lalu Eko Jono, Arif dan Putra 2018, Nugroho dan Promono 2017, Herianto, Kumala, Sari, Nurnawati dan Andayati 2018, Elatur et al. 2019, Hartanto, Praganta dan Andana Haris 2019, Hartono et al. 2016, Ramadan Purwanto dan Nurrahman 2020, Sukirman 2017, lalu Singkoh, Lumenta dan Tulenen 2016, Astuti, Yunus dan Ahsan 2019, lalu yang terakhir Mongi, Lumenta dan Sambul 2018. Nah, mungkin ini adalah yang akan jadi referensi saya dalam membuat proposal skripsi ataupun nanti skripsi yang akan saya buat nanti. Di sini sendiri untuk referensinya jurnalnya yaitu dari tahun 2016 dan sampai 2021. 2020 dapat teman-teman ya. Di sini ada yang 2016, 17, 18, 19 dan ada pun yang 2020. Jadi 4 tahun terakhir ya, 4 tahun sebelumnya. Oke, mungkin video saya kali ini adalah segitu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang dalam melakukan penjelasan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.